Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat seluruh peneliti dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya ingin coba share bagaimana untuk menemukan jurnal yang menjadi sasaran kita. Nah, di sini pada layar ini Bapak Ibu dan teman-teman semua sudah ada Google. Kita tinggal ketik Sinta, berarti kita mencari jurnal sasaran pada jurnal yang sudah terakreditasi nasional. Kita langsung masuk ke mari Sinta Science and Technology Index. Setelah tampilannya berubah menjadi seperti ini, maka di sini ada beberapa fitur. Kita masuk ke fitur searches, kemudian kita klik jurnal. Nah, baik, maka tampilannya kurang lebih begini. Ada S1 berarti Sinta 1, S2 Sinta 2 hingga sampai S6. Hal ini bermaksud bahwa Sinta 1 adalah jurnal yang terakreditasi level 1. Kemudian Sinta 2 jurnal yang terakreditasi pada level 2. Demikian seterusnya. Nah, bagi kita yang pemula dalam menulis artikel, bisa kita mulai tahapannya mulai dari Sinta 6, Sinta 5 hingga sampai Sinta 1. Baik, pada kesempatan ini saya akan coba buka jurnal yang Sinta. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini ya, adik-adik dan Bapak Ibu semua. Semua ini adalah jurnal Sinta 6. Sinta 6. Ini dia cirinya Sinta 6. Nah, yang menjadi sasaran kita berikut adalah melihat artikelnya. Contoh kita adalah mencari jurnal tentang language teaching, katakanlah demikian. Nanti silahkan teman-teman semua mencari jurnal yang menjadi sasarannya. Nah, baik, pada kesempatan ini kita menemukan satu jurnal bernama Jurnal Saga, Journal of English Language Teaching and Applied Linguistics, itu Sinta 6. Mari kita buka. Untuk tampilannya kita bisa lihat sebentar lagi, yang mana Jurnal Saga ini diterbitkan oleh Universitas Kristen Duta Wacana. Nah, kurang lebih tampilannya begini buat teman-teman semua. Kita bisa lihat. Kemudian untuk melihat artikelnya atau jurnalnya, kita bisa klik di sini. Di sini kita website. Untuk tampilan Jurnal Saga itu sendiri, seperti yang terlihat pada layar, seperti ini dia kurang lebih Jurnal Saga. Kemudian untuk kita bisa mereviewnya, silakan dilihat ini semua icon-icon ada. Kemudian untuk Jurnal Saga sendiri itu terbit di bulan Februari tahun 2022. Sekarang tanggal 21, berarti artikel ini atau jurnal ini baru menerbitkan beberapa artikel. Nah, untuk artikel itu sendiri bisa kita lihat judul-judulnya seperti ini.
Investigating Indonesian EFL Teachers Perception on Blended Learning Strategy and Mid Post COVID-19 Era. Nah, kurang lebih begini dia buat kita semua, supaya bisa kita melihat. Jadi bagi kita yang ingin menerbitkan di jurnal ini, tentu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus lihat dan memperhatikan bahwasannya artikel yang diterbitkan di sini terlebih dahulu di screening oleh Turnitin terkait tentang plagiasi atau similarity. Kemudian sebelum kita menulis ke jurnal ini, maka kita harus melihat seperti ini, artikel template. Nah, ini adalah template, artinya bahwasannya tulisan itu sendiri harus mengikuti gaya selingkung yang ada di sini yang disebut dengan template. Nah, coba diperhatikan bagaimana sih template-nya dalam menulis artikel ini. Jadi untuk template sendiri bisa kita lihat untuk jurnal saja itu menggunakan template yang begini. Inilah dia template. Title no more than 15 words, artinya untuk terbit di jurnal saja yang sudah tersimpan ini, untuk judul sendiri tidak boleh lebih dari 15 kata ya. Kemudian dia harus dalam bentuk Times New Roman, font size-nya 14, bold, center, uppercase, huruf besar. Kemudian author's name-nya begini dia. Affiliation itu ya universitas. Kemudian bentuk tulisannya begini dia, cetak miring dan seterusnya. Corresponding author itu siapa? Biasanya di affiliationnya itu di corresponding authornya itu biasanya penulis pertama. Namun tidak tertutup kemungkinan penulis kedua juga bisa menjadi corresponding author. Nah, setelah itu yang harus dilihat itu adalah bagaimana cara menulis abstrak. Di sini jelas dikatakan bahwa menulis abstrak itu not more than 250 words, tidak lebih dari 250 kata. Kemudian dia dalam bentuk Times New Roman, font size 12, single space atau satu spasi. Beginilah dia kurang lebih dalam menulis abstrak, kemudian diikuti oleh keywords atau yang sering dikenal dengan kata. Nah, untuk berikutnya itu dalam menulis introduction, ini dia. Oke. Nah, jadi ini bahwasannya artikel should be at least 5,000 words. Berarti harus dalam 5.000 kata. Kemudian 4.000 kata jika dia dalam bentuk theoretical text. Jadi hal-hal ini yang perlu kita perhatikan dalam menulis artikel. Jadi yang perlu kita perhatikan itu adalah template-nya agar bisa artikel tersebut diterima. Literature review must be merged into introduction. Jadi ada kalanya satu jurnal itu membedakan introduction dan literature review. Namun pada jurnal saja ini dia disambung, introduction dan literature review disambung. Kemudian jika ada subheadings, nah dia bentuknya cetak miring. Kemudian ada metode dan seterusnya ini. Jadi untuk menulis subheadingsnya pada findingsnya begini, tentu ini berbeda. Subheadings atau untuk research question 1, untuk jawaban research question 1 begini dia subheadings. Kemudian jika ada lagi subheadingsnya cetak miring. Ada subheadingsnya lagi seperti untuk research question 2, nah ini dia.
Jika ada subheadingsnya lagi maka cetak merek. Nah, kurang lebih begitu dia. Kemudian untuk conclusion, ya begini. Kemudian untuk citation dia menggunakan apa style. Nah, jadi jelas di sini mereka udah tuliskan dalam menuliskan citation itu harus menggunakan Mendeley atau boleh juga menggunakan Jotero. Namun pada kesempatan ini saya hanya bisa menawarkan untuk menggunakan Mendeley karena memang sudah dipelajari. Namun jika sudah mempelajari bagaimana menggunakan Jotero, ya tidak masalah. Nah, kemudian begini lagi untuk membuat figur and table. Oke, figur, gambar, dan tabel. Nah, begini dia. Kalau dia ingin membuatkan tabel, ini peraturan Pisaga, maka dia bentuknya seperti ini. Nomor, kategori seperti ini. Tidak ada tidak ada garis di sini, tidak ada di tengah. Jadi bentuknya begitu. Kemudian ini ada beberapa petunjuk dalam menuliskan dalam bentuk apa style. Nah, jadi kalau kita sudah menggunakan Mendeley, ini sudah otomatis. Nah, begitu dia untuk template-nya, dan kita harus mengikuti template yang seperti ini jika ingin terbit di jurnal Saga. Oke. Namun untuk mengetahui jurnal ini terbit bulan berapa saja, kita bisa cek ke sini atau ke jurnal. Oke, kemudian kita bisa melihat biasanya ada frekuensi. Oke, di sini bisa kita lihat Saga ini menerbitkan artikel 2 kali dalam setahun, yaitu di bulan Februari dan di bulan Agustus. Nah, biasanya untuk terbit di bulan Februari, setidaknya kita harus submit artikel itu di bulan Desember. Untuk Agustus kita harus submit di bulan Juni atau bisa bulan Mei. Nah, kurang lebih begitu. Untuk berikutnya mari kita lihat satu artikel yang sudah terbit. Nah, kita bisa pergi ke ArtSheet. Nanti setelah itu akan muncul beberapa artikel. Nah, katakan kita download artikel. Untuk tampilan jurnal Saga itu sendiri kurang lebih begini untuk tampilan artikelnya. Di sini bisa kita melihat judul, penulis, kemudian ini banyak afiliasinya, SMA Negeri Bekti, bisa kita simpulkan bahwasannya ini adalah guru. Nah, penulisnya adalah seorang guru. Kemudian ini di sini bisa kita lihat artikel ini diterima tanggal 15 November, kemudian accepted 14 Desember. Kemudian diterbitkan tadi di bulan Februari. Kurang lebih begitu. Ini dia untuk background abstrak, kemudian background konsep. Nah, kurang lebih begitu dulu penjelasan saya, dengan harapan bahwasannya kalian sudah mengetahui bagaimana cara memilih jurnal yang terakreditasi, kemudian sudah tahu bagaimana melihat frekuensinya terbit berapa kali, kemudian juga sudah mengetahui cara menulis sesuai dengan template di jurnal tersebut. Tetap semangat, ikuti peraturan di jurnal yang Anda tuju. Untuk terbit di bulan berapa Anda sendiri yang menentukan, silakan dicari-cari dan dibuat tabelnya sehingga gampang dan memudahkan Anda untuk melakukan publikasi. Demikian penjelasan saya dalam hal publikasi ini untuk saat ini. Demikian, terima kasih.